Xpatriya itu gua selama ganti pakai Triple S. Sebetulnya gear itu banyak mereknya. Ya ada yang native, ada yang native itu bawaan Suzuki ya, SKP, ada Triple S, ada Fukuoka, ada ini apa Indopar. Tapi karena gua waktu itu sangat suka racing, modifikasi, gua pakai gear set yang bawaannya gear Triple S. Diketahui, ya kita ketahui semua bahwa Triple S itu gear yang sangat recommended, sering dipakai untuk balap-balapan juga nih. Nah, untuk gear itu gear depan, belakang sama rantai ya. Waktu itu gua di tahun kedua itu gua ganti sama Triple S. Waktu itu gua pasti pakai yang standar. Iya ya, enggak sih, gua pakai yang standar akselerasi ya. Ya gua pakai yang standar Triple S ukuran 428 dan HSBT itu ukuran standarnya Triple S, karena gua waktu itu untuk kebutuhan apa ya Allah, ya untuk kebutuhan sehari-hari aja sih. Karena untuk gear itu ada rumusnya, kalau pengen akselerasi cepat bagus ada top speed, ada standar. Ini gue akan jelaskan seperti apa yang untuk rumusnya itu. Yang sebelumnya gue untuk top speed yang gue pakai standar ya, pakai ukuran 428. Standarnya Xpatriya Evo itu gear belakang 43, gear depannya 14 ya 14 ya. Terus ukurannya 428, rantai juga 428. Yang bagus itu adalah HSB ya, Racing Time tuh. Dan ternyata ya gear Triple S itu sewaktu gua pakai yang Suzuki sama Triple S, perbandingannya sangat beda sekali. Gua rasakan Triple S itu tarikannya sangat bagus dan juga awet, dan juga ya agak beda sih, kenceng karena dia terbuat dari baja juga ya, itu sih. Terus setelah gua pakai Triple S, selama itu gua sering banget pakai jauh-jauh ke Jateng, Jatim sampai Jawa Barat. Habis itu kemarin aja udah ganti, gua pesen lagi gear Triple S karena udah emang sangat tahu sudah waktunya ganti. Berarti itu usia Triple S itu menurut gua di angka 3 sampai 4 tahun. Tapi yang gua pakai ada 3 tahun setengahan dah. Itu untuk ini ya, pemakaian sangat intensif gitu. Kemarin gua ganti di ukuran 415 karena gua pengen agak sedikit ringan supaya tarikan lebih bagus. Tapi gua tetap pakai yang standar juga. Standar itu artinya gua pakai yang saat ini gear belakang itu 42, depannya itu 14, rantainya 415. Nah itu ya Triple S. Karena gear itu kan semakin tipis ya. Ya gue jatuhkan, gue bawa masih bawa bekasnya tuh. Ini bekas itu. Ini adalah yang kemarin diganti ya, ganti bekasnya 428 standarnya, dan ini sangat berat sekali. Ini mungkin ada di angka 2 kiloan menurut gue, 2 kilo lebih kayaknya. Terus kemarin gue beli yang 415 itu. Yang 415 itu ternyata nggak sampai 2 kilo, ya mungkin 1 kilo lebih sedikit gitu. Nah itu. Dan bedanya antara pakai 428 sama 415 itu sangat beda. Tarikan lebih ringan, lebih akselerasi lebih enak juga. Cuma konsekuensinya karena standarnya itu adalah 428 dan gua pakai 415, maka daya usia gear itu akan lebih bagus, lebih cepat, lebih lama yang 428 karena lebih standar. Artinya yang 415 itu akan lebih cepat ganti. Gua nggak yakin ini bisa sampai 2 tahun ataupun ya mungkin mentok sampai 2 tahun ya. Mungkin kalau yang 428 bisa sampai 3 tahun setengah, tapi yang 415 itu sampai 2 tahun gua itu pasti bagus tuh. Ya paling mentok maksimal sampai 2 tahun. Nah itu sih konsekuensi pakai gear yang tipis, lebih cepat habis karena emang tidak lebih ringan dan tidak standar. Terus untuk gear sebetulnya kan banyak ya, ada Fukuoka, tapi gua yang Triple S ya, gua akan bahas Triple S. Triple S itu adalah gear yang sangat bagus, artinya sangat familiar dan juga agak sedikit di atas rata-rata untuk segi budget ataupun harganya. Triple S ini adalah gear
import ekspor ataupun buatan dari Malaysia gitu. Kalau Fukuoka itu dari Jepang. Fukuoka kalau dilihat dari aksara itu kanji adalah dari Jepang. Nah, jadi kalau untuk BPS itu ada 3 jenis cuy. Ada yang bisa langsung set standar di dalam satu bus itu terdapat depan, belakang, sama rantai. Atau kita pengen custom sendiri bisa, atau beli satuan terpisah. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti gear ya, mau motor apa aja sih ya, mau Honda, Suzuki, Yamaha, tapi kalau misalkan yang sampai FU itu ada 2 ya, ada akselerasi sama top speed. Nah itu ada rumusnya, nanti ya bisa dicek di Google juga, ataupun kalau gua keliru mohon dikoreksi di komen ya. Untuk akselerasi dan top speed. Nah, apa sih itu akselerasi? Jadi akselerasi itu adalah tarikan awalnya. Itu sangat cocok digunakan ketika di jalanan macet di perkotaan dan di tanjakan. Nah itu. Jadi akselerasi itu adalah tarikan awal si kendaraan tersebut. Jadi lebih menyambar, lebih bagus tarikan awal itu. Jadi pas tarikan awal masukkan mungkin di jalanan macet, itu kan pasti mainin kuping. Jadi tarikan awal tuh lebih bagus, itu akselerasi. Nah, akselerasi ini cocoknya itu digunakan di jalan perkotaan. Ya, di perkotaan karena yang sering macet. Nah, kemarin Oke yang gua pakai ini dia lebih dekat ke akselerasi. Nah, gua saat ini tinggal di perkotaan, di kota Semarang, lebih padat macet gitu ya. Nah, akselerasi itu dia bagus di awal ketika di jalan lurus pengen kencang, itu akan agak sedikit bukan haus ya, maksudnya ya, tarikan nafasnya itu cepat habis, cepat ngep-ngapan itu kalau kita ya. Jadi ngep-ngapan itu artinya untuk dipakai kenceng-kencengan itu belum cocok. Walaupun memang Satria F itu 150 cc tetap ya sekenceng-kencengnya di jalan kota kan, kita tidak mungkin lebih 100 ya, paling mentoknya 80 sampai 100 gitu. Nah, rumusnya akselerasi itu ada rumusnya, penggunaan gearnya itu ya. Nanti gua kasih tahu. Yang berikutnya ada top speed. Jadi top speed itu adalah ini coy, untuk kebutuhan kenceng-kencengan. Nah, biasanya top speed ini adalah dipakai untuk balap-balapan yang hobi kenceng-kencengan, mungkin di jalanan lurus kayak Pantura, mungkin jalanan provinsi yang jalan mobil pengen kenceng, itu ada top speed. Jadi top speed itu sangat cocok digunakan di balap-balapan, di jalan lurus, di sepi mobil, pokoknya pengen kenceng lah, itu top speed ya. Nah, top speed itu, kalau top speed itu biasanya kalau untuk awal itu tidak sebagus akselerasi. Jadi dia di awal biasa aja, ketika tarik gas di pertengahan, nah itu bagus karena dia lebih kecil nanti gearnya itu. Nah, terus seperti apa sih bang rumusnya? Nah, kembali buat teman-teman semua, kebutuhannya itu apa dulu ya, tergantung kebutuhan kita, pengen pakai akselerasi, pakai standar, atau pakai top speed. Dilihat dulu apa kebutuhannya, apakah pengen, misalkan teman-teman tinggal di perkotaan ya, di perkotaan itu biasanya itu macet, tapi menurut gua kalau di perkotaan ya cocoknya pakai akselerasi itu gini rumusnya, itu otomatis tidak beri satu set ya, beri bijian ya, terpisah. Nah, top speed itu biasa akselerasi itu adalah gear belakang standar itu dikurangi 2 digit ataupun 2 gigi. Nah, gear depannya itu ditambahkan 2 gigi. Misal standarnya Satria F itu kan gear belakang itu kan 43. Maka kalau pengen akselerasi itu ditambahkan ya, akselerasi itu ditambahkan 2 angka gear belakangnya. Jadi kalau 43 dengan akselerasi, maka gear belakangnya menjadi ukurannya itu 45. Montok maksimal 45 ya. 45. Yang 44 boleh, tapi bagusnya itu 45.
gear depannya itu dikurangi 2 digit, 2 gigi, 2 gigi itu ukuran berarti 14, maka gear belakangnya depannya dikurangi 2 jadi 12. Jadi untuk akselerasi itu adalah gear depannya ukuran 12, gear belakangnya itu ukuran 45. Nah untuk ukuran besarnya, rantainya apakah pakai 415 ataupun pakai 428 itu tergantung kebutuhan. Ya kalau pengen standarnya bagusnya 428 nanti akan lebih awet gearnya, tapi agak sedikit berat, itu akan berpengaruh terhadap tenaga juga ya. Nah, kalau gua saat ini pakai 415 karena pengen nyoba sih, ternyata ya beda banget itu, lebih enteng. Tapi ya konsekuensinya itu adalah usia gear akan lebih cepet ganti nanti, tapi ya nggak apa-apa sih. Terus yang kalau pengen top speed maka kebalikannya, gear belakang itu dikurangi 2, gear depan ditambah 2. Jadi standarnya kan 43 gear belakang, maka dikurangi 2, gear belakang itu 41. Ukuran gear belakang 41, ukuran gear depan itu adalah 16. Jadi 16, 41, 428 ataupun 415 itu untuk top speed. Nah, itu cuy. Nah itu sih ya mengenai ukuran gear, rumus gear, pengen cari akselerasi, pengen cari top speed ataupun pengen standar aja. Kalau gua sih saranin ya tergantung kebutuhan. Kalau gua sih pribadi, kalau di perkotaan gua saranin lebih baik pakai yang akselerasi aja, karena hidup di kota macet, apalagi hidup di DKI Jakarta, Batu, yang Surabaya yang betul-betul volume kendaraan banyak ya, artinya sangat macet gitu. Biasanya kalau top speed itu digunakan untuk balap-balapan, untuk pengen kenceng-kencengan gitu ya. Memang gear Triple S itu untuk memang kebutuhan racing banget itu ya, modifikasi. Itu cuy, itu ya untuk rumus gear akselerasi ataupun top speed. Oh iya, satu lagi. Nah untuk Triple S ini juga ternyata untuk bahannya juga bermacam-macam. Ada yang standar itu yang baja ya, kayak gua di baja nih. Baja ini ada standarnya, itu pasti lebih murah. Ada yang aluminium. Aluminium itu antara baja sama aluminium otomatis lebih berat baja. Maka kalau aluminium itu akan lebih enteng dan mungkin tarikan akan lebih bagus. Cuma agak sedikit lebih mahal. Bahkan bisa jadi 2 kali lipat dari harga bajanya itu ya. Misalkan contoh 415 ini adalah misalkan 120.000. Bisa jadi untuk aluminium itu bisa mencapai 350.000 ataupun 400.000. Nah, keunggulannya aluminium konon itu lebih awet, lebih ringan, lebih bagus, dan juga ada lebih bagus untuk warna. Ada warna emas, silver ataupun warna biru. Warna merah juga ada. Jadi lebih, yang suka estetik itu pasti merasa sangat puas ya. Itu sih. Nah untuk harganya itu relatif ya. Gua sih saranin kalau mau beli Triple S itu kalau lewat online itu langsung di official resminya Triple S. Gua cek itu ada di Tokopedia, itu ada, tinggal dicari aja Triple S. Nah itu adalah official resmi, toko resminya si Triple S. Cuma kadang-kadang agak sedikit lama kita mesti nunggu, karena mungkin sistem penjualannya tuh dari toko resminya ya, dari distributornya resmi langsung mungkin ya, itu akan lebih dulu dikasih ke distributor toko offline. Itu mungkin dijual ke online-nya itu. Untuk harga itu sih ini ya relatif, walaupun ada selisih perbedaan itu tidak akan jauh, paling mentok ada beda di angka 5-10 ribu tergantung setiap kota. Gua kemarin beli ini ya, beli Triple S itu seharga 290.415. Cuma gua nggak pakai rantai Triple S, gua pakai rantai merek lain. Tapi ya overall bagus banget sih. Oke ya, itu sih cuy teman-teman semua. Mungkin ini video pasti akan sedikit agak sangat panjang videonya, karena gua sengaja pengen buat video ini gua ulas Satria FU gua, dan gua berbagi cerita pengalaman gua kepada penonton, kepada teman-teman semua, untuk yang berminat cari motor Satria FU ataupun gear. Ada satu lagi gua lupa, jadi gua mau bikin video sampai 3 video.
pemakaian, aduh lupa ya, mesin. Ini baru 2 video cuy ya. Begitu gua akan masuk ke video ketiga.